Dan yang kedua yaitu mendokumentasikan kasus-kasus unik. Contoh dari kasus unik yaitu mengalami kerusakan di bagian-bagian otaknya. Para psikologis mempelajari otak melalui proses engineering di mana mempelajari defisit atribut dan fungsinya kognitif pada individu-individu yang mengalami kerusakan bagian otaknya. Neuris kognitif. Neuris kognitif adalah ilmu yang menyediakan dasar-dasar lebih jauh lagi menyelidiki isu-isu lama terkait pikiran dan tubuh. Kedua, sensasi dan persepsi. Sensasi sensation mengacu pada pendeteksi dini terhadap energi dari dunia fisik. Pentingnya persepsi, yaitu ada dua gejala kognitif yang lebih tinggi tingkatnya dan dipengaruhi intelektualitas masa lalu. Proses persepsi, stimulus, memory response, pattern recognition, atensi, STM, LTM. Macam-macam stimulus, yaitu data driven, tunggal. Yang kedua, conceptually driven, kompleks. Dan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu yang pertama, objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Yang kedua, alat indera, saraf dan pusat susunan saraf. Saraf sensoris berguna sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima oleh otak. Reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai kesadaran. Dan ketiga, perhatian atau atensi. Atensi atau perhatian adalah langkah pertama sebagai sesuatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh para psikologis mempelajari otak melalui proses engineering di mana mempelajari defisit atribut dan fungsinya kognitif pada individu-individu yang mengalami kerusakan bagian otaknya. Neuris kognitif. Neuris kognitif adalah ilmu yang menyediakan dasar-dasar lebih jauh lagi menyelidiki isu-isu lama terkait pikiran dan tubuh. Kedua, sensasi dan persepsi. Sensasi sensation mengacu pada pendeteksi dini terhadap energi dari dunia fisik. Pentingnya persepsi, yaitu ada dua gejala kognitif yang lebih tinggi tingkatnya dan dipengaruhi intelektualitas masa lalu. Proses persepsi, stimulus, memory response, pattern recognition, atensi, STM, LTM. Macam-macam stimulus, yaitu data driven, tunggal. Yang kedua, conceptually driven, kompleks. Dan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu yang pertama, objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Yang kedua, alat indera, saraf dan pusat susunan saraf. Saraf sensoris berguna sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima oleh otak. Reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai kesadaran.
Dan ketiga, perhatian atau atensi. Atensi atau perhatian adalah langkah pertama sebagai sesuatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atas kumpulan objek. Ada syarat psikologis dalam persepsi objek. Ada syarat psikologis dalam persepsi dalam prosesi persepsi. Jenis-jenis persepsi adalah ada 5, yaitu visual perception, depth perception, force perception, motion perception, time perception. Visual perception yang termasuk perception visual adalah perceptual consternation atau kekonstanan perseptual. Tujuan utama sistem perseptual kita adalah menentukan apa yang dan dinamakan keberadaannya. Artinya, menentukan identitas dan lokasi objek di dalam lapangan penglihatan kita. Dan yang kedua, depth perception. Persepsi jarak adalah kemampuan untuk melihat dunia dalam 3 dimensi dan untuk mempersiapkan jarak. Karena ada jarak di antara kedua mata, maka akan terjadi perbedaan gambar yang ditangkap oleh retina. Kemudian, otak mengintegrasikan dua gambar ke dalam suatu gambar gabungan persepsi ke dalam terdiri atas monocular depth choice dan kedua binocular depth choice. Dan yang ketiga yaitu from perception. Persepsi bentuk adalah apa yang memungkinkan untuk membedakan satu bentuk dari bentuk yang lainnya. Yang keempat, motion perception. Motion perception. Persepsi gerakan tidak tergantung secara eksklusif pada gerakan objek yang diobservasi. Stimulus bergerak pada visual kontras lebih tinggi yang bergerak lebih cepat daripada stimulus pada kontras yang lebih kecil. Meskipun semuanya tidak persis bergerak dengan cepat. Kelima, time perception. Pada proses ini, waktu terdapat 2 indera yang berperan pentingnya di dalamnya, yaitu indera peraba kulit dan indera penglihatan mata. Indera peraba memiliki kepekaan terhadap keseluruhan pola dan diikuti pengenalan komponen-komponen pola. Maaf, tadi ada kesalahan membaca materi, kesalahan pengertian materi. Keempat, yaitu pencocokan template, bahwa pengenalan objek yang terjadi refleksi internal stimulasi tersebut sama persis dengan stimulus indera sistem sensorik. Yang keenam, analisis fitur, bahwa pengenalan objek terjadi setelah stimuli dianalisis berdasarkan komponen-komponen dasarnya. Yang keenam, pengenalan prototipe, bahwa pengenalan terhadap objek terjadi sebagai hasil dan abstraktif terhadap stimuli yang disimpan dengan memori dan berfungsi sebagai suatu bentuk ideal yang digunakan untuk mengevaluasi pola-pola yang diamati. Selanjutnya yaitu kesadaran. Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori di otak kita, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik.
Ada beberapa kerangka kerja kesadaran, yaitu attention, perhatian. Attention, perhatian. Kedua, yaitu wakefulness, kesiagaan. Ketiga, arsitektur. Keempat, racial of knowledge, mengingat pengetahuan. Kelima, emotion, emotif. Selanjutnya, fungsi-fungsi kesadaran, yaitu dibagi menjadi 8. Pertama, fungsi konteks setting. Dan kedua, fungsi adaptasi dan pembelajaran. Ketiga, fungsi prioritasi. Keempat, fungsi rekrumen dan kontrol. Kelima, fungsi pengambilan keputusan. Keenam, fungsi deteksi dan penyuntingan keliruan. Ketujuh, fungsi monitor diri. Dan ke-8, fungsi perorganisasian dan fleksibilitas. Manusia mengkonstruksi persif dengan secara aktif memilih stimuli dengan menggabungkan sensasi dan memori. Yang kedua, persepsi langsung. Persepsi langsung menyatakan bahwa persepsi berbentuk dari peroleh informasi secara langsung dari lingkungan kita. Pengenalan pola visual dipelajari melalui sejumlah perspektif teoretik. Dibagi menjadi 6, yaitu psikologi Gestalt, yaitu bahwa persepsi pola visual diorganisasi sesuai prinsip keterdekatan, kesamaan, similarity, dan perorganisasian spontan. Yang kedua, pemrosesan bottom up, yaitu pengenalan objek yang diawali oleh pengenalan terhadap pola yang di kemudian hari diikuti kesimpulan terhadap bentuk keseluruhan. Yang ketiga, proses top down, yaitu diawali dengan dibentuknya suatu hipnotis yang dibuat oleh pengamatan yang menyebabkan pengenalan terhadap keseluruhan pola dan diikuti pengenalan komponen-komponen pola. Yang keempat, yaitu pencocokan template, bahwa pengenalan objek ini ketika representasi internal stimuli tersebut sama persis dengan stimuli yang diindrakan sebagai sistem sensorik. Kelima, yaitu pencocokan template. Proses top down, yaitu diawali dengan dibentuknya suatu hipnotis yang dibuat oleh pengamatan yang menyebabkan pengenalan terhadap keseluruhan pola dan diikuti pengenalan komponen-komponen pola. Maaf, tadi ada kesalahan. Memiliki kepekaan terhadap panas dingin atau suhu di lingkungan kita. Tubuh manusia akan secara otomatis mengetahui waktu jika beranjak malam, akan hujan ataupun dalam musim penghujan. Hal itu disebabkan karena perubahan suhu yang disignifikan. Jika dibandingkan dengan suhu yang hangat pada siang hari, matahari yang bersinar, juga musim kemarau. Pada penglihatan mata memiliki kepekaan terhadap cahaya, sehingga secara otomatis memberikan informasi pada tubuh ketika hari sudah malam, karena semakin berkurangnya cahaya matahari yang menjadi stimulus pada visual kita. Contohnya,
Orang yang hidup di gurun pasir akan lebih peka terhadap pergantian musim dibandingkan dengan orang yang hidup di wilayah beriklim tropis dalam menghadapi suhu yang berubah-ubah pada malam hari dan pada siang hari. Contohnya adalah menyebutkan bahwa pada siang hari orang akan bersemangat untuk melakukan aktivitas karena pada siang hari ada matahari, sedangkan pada malam hari orang mengurangi aktivitas karena malam hari kebanyakan waktu digunakan untuk istirahat. Selanjutnya yaitu atensi. Menurut William James, atensi adalah memutuskan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gambling terhadap sejumlah objek stimuli atau sekelompok pikirannya. Penelitian terhadap atensi mencakup 5 aspek, yaitu kapasitas memproseskan dan atensi selektif. Kita dapat memperhatikan sejumlah stimulus eksternal dari dunia eksternal, namun kita tidak dapat memperhatikan seluruh stimulan yang ada. Kedua, tingkat rangsangan. Dan ketiga, pengendalian atensi. Kita memiliki kendali terhadap pilihan stimuli yang ada yang kita perhatikan. Keempat, kesadaran. Kesadaran atensi membawa peristiwa-peristiwa ke alam kesadarannya. Kelima, neuroscience kognitif. Teori-teori perseptual dibagi menjadi: yang pertama, persepsi konstruktif perception. Monitor diri. Dan ke-8, fungsi perorganisasian dan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu memori. Menurut James, memori ganda berkembang melalui tahun 1800-an. Ketika James membedakan memori langsung yang disebut sebagai primer dan memori tidak langsung yang disebut dengan sekunder. Teori ini berdasarkan introspeksi. Menurut ahli Walk dan Norman, model behavioral pertama dikembangkan oleh Walk dan Norman 1965. Model tersebut adalah model dualistik, mencakup memori primer dan memori sekunder, Atkinson dan Shevchev. Model yang disusun berdasarkan gagasan bahwa struktur memori bersifat stabil dan proses-proses kontrol berupa faktor-faktor dan tetap. Representasi pengetahuan secara visual. Hipnotesis penyajian ganda, bahwa informasi dapat disajikan dan disimpan dalam suatu kedua sistem verbal dan imaginal. Hipotesis proposisional konseptual, bahwa informasi disimpan dalam format profesional abstrak yang mendefinisikan objek, peristiwa, dan hubungan antara objek peristiwa tersebut secara spesifik. Selanjutnya, hipotesis ekuivalensi fungsional, bahwa imagery dan persepsi sangat serupa satu sama lain, terutama studi Shepard dan Kosilin. Dua jenis representasi untuk menjelaskan imagery antara lain representasi langsung dan representasi alegoris. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa menurut psikologi kognitif adalah suatu sistem komunikasi yang di dalamnya pikiran-pikiran dikirimkan transmitted dengan perantara suatu atau simbol. Terdapat 3 teori mengenai cara perolehan bahasa persal. Yang kedua, bahasa dipelajari melalui himpunan penguatan.
Yang ketiga, perkembangan bahasa sebagai fungsi dari kemasakan biologis dan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pertama kali dirintis oleh penelitian James Pick dari Swiss dan teori yang berkembang oleh Lev Vygotsky dari Rusia. Prinsip-prinsip umum Piaget yaitu ada dua. Organisasi mengacu pada sifat dasar struktural mental yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami dunia. Yang kedua, adaptasi mencakup dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yaitu asimilasi adalah proses perolehan informasi dari luar dan pengasimilasinya dengan pengetahuan dan perilaku kita sebelumnya. Ciri-ciri perkembangan kognitif adalah bersifat kuantitatif. Yang kedua, perubahannya linear dalam suatu tahap. Dan ketiga, adanya perubahan kualitatif. Adanya 4 tahap utama, yaitu dalam sensori motor, pra-operasional, operasional, konkret, dan operasional formal, yaitu berpikir dan berkonsep dan berformasi pada konsep. Berpikir adalah proses yang membentuk representasi mental baru yang melalui dan mencakup pertimbangan, pengabstrakan, dan penalaran menggambarkan pecahan masalah logis, pembentukan konsep, kreativitas, dan kecerdasan. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mencakup setiap luas sebagaimana cabang ilmu yang berhubungan dengan pengembangan komputer dan program-program komputer yang mampu meniru fungsi-fungsi kognitif manusia. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.